Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kali ini ada nih channel akan coba sharing ke teman-teman nih tutorial untuk membuat games all shop teman-teman di Instagram. Nah ini berguna banget saat mengisi kekosongan feed atau saat bikin puzzle feed itu bingung ya mau isi puzzle feednya apa aja. Nah salah satunya nih bisa diisi dengan games. Games ini tentunya juga bisa bikin interaksi di Instagrammu makin rame. Yuk ini part 1 kita jelasin 8 ide games. Di antaranya ada teka-teki silang, membuat puzzle, lalu kita membuat games untuk mencari beberapa kata dalam sebuah kotak. Apalagi ya games lainnya? Penasaran kan? Yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk yang pertama akan saya jelasin bagaimana cara membuat games teka-teki silang atau TTS. Ya, pertama teman-teman buka Canva, lalu pilih size kanvasnya. Di sini saya memilih lembar kerja dengan ukuran Instagram post. Langkah selanjutnya teman-teman klik tanda plus, lalu teman-teman pilih elemen. Di sana teman-teman ketik grid. Ya, nah di sini ada banyak pilihan grid. Kita gunakan yang bisa horizontal, bisa vertikal. Tinggal teman-teman pilih ada berapa pembagian grid yang teman-teman butuhkan ya. Karena untuk teka-teki silang butuhnya banyak, jadi kita ambil yang 4 ya. Ini saya coba gunakan yang 4. Nah, ini tinggal teman-teman kecilkan ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi ini dia fleksibel. Jadi kita yang penting pilih berapa banyak kolom gridnya ya. Ini saya kecilin, lalu saya gandakan. Gimana kalau dia cuma butuhnya 5 atau 6 mbak? Ini kan nggak bisa di-delete. Ya kita cari gridnya yang hanya 2 kolom gitu ya. Ini kita coba cari ya. Klik tanda plus, elemen, lalu cari yang 2. Nih yang atas ini kan 2 ya. Nih teman-teman gunain itu. Oh ya ini maaf saya contohinnya yang vertikal dulu ternyata ya. Kalau yang vertikal tadi teman-teman ambil gridnya yang bersusun dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal susun yang dari kiri ke kanan, jadi pilih yang itu. Nah ini tadi untuk yang TTS-nya kolom ya. Nah bukan yang baris. Nah agar ukurannya sama, teman-teman letakkan dulu grid yang baru itu di bagian atas grid sebelumnya. Ya, di bagian atas grid sebelumnya, lalu sesuaikan ukurannya supaya sama ya. Nih, ini nanti teman-teman tinggal kreasikan aja mau seperti apa, mau ditambah background, ditambah elemen lain untuk mempercantik games kita ya. Nah, ini saya hanya memberi contoh tekniknya seperti apa. Oke, ini untuk mewarnainya, teman-teman juga bisa atur satu persatu atau sekaligus semuanya ya. Untuk memudahkan mengatur jaraknya, kan ini udah ada fitur baru ya di Canva, nudge itu atau geser dalam bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa geser sedikit demi sedikit sehingga jarak antar kotak-kotaknya itu sama ya. Ini teman-teman bisa geser ke atas ke bawah, pokoknya posisinya sesuaikan dengan konsep teka-teki silangnya. Jadi teman-teman yang pertama harus punya dulu nih kira-kira nanti yang kata-katanya apa gitu. Jadi saat penempatan kotak-kotaknya itu udah jelas gitu ya. Nah, di sini misalnya teman-teman mau menggantinya dengan warna apa, tinggal teman-teman klik lalu pilih fitur warna, tinggal teman-teman pilih warna apa. Nah, bisa diganti satu persatu atau teman-teman langsung bisa mengganti sekaligus. Nah, dia kalau keganti sekaligus itu garisnya nggak putus-putus ya. Kalau satu persatu tuh garisnya putus-putus nih. Ini kan garis lurus nih, berarti ini langsung semuanya berubah warnanya. Saat teman-teman klik garisnya putus-putus, itu berarti yang keklik aja. Jadi satu aja yang keganti warnanya ya. Nih, oke, ini kita sudah ganti semua warnanya. Selanjutnya, biasanya kalau teka-teki silang kan ada kolom ke bawah, ke atas gitu ya, atau baris. Tinggal teman-teman tambahkan teks untuk menambahkan angka ya, angka. Nah, di sini atau nanti juga bisa teman-teman tambahkan huruf sebagai huruf bantunya gitu ya. Ini pokoknya selanjutnya itu tergantung teman-teman ya. Ini tekniknya aja. Oke, itu dia untuk membuat teka-teki silang games pertama kita. Tinggal teman-teman tambahkan angka ya.
Nih, satu, misalnya satu menurun, lalu tambah lagi di bagian bawahnya satu menurun itu untuk satu mendatar gitu ya kalau TTS. Oke, itu tinggal teman-teman tambahkan sendiri ya. Dan keterangan di bawahnya juga bisa ditambahkan. Ini saya cuma menjelaskan konsep cara membuat kotak-kotak TTS-nya ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup cara membuat teka-teki silang. Semoga nanti teman-teman bisa praktekkan. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa langsung tanyakan ya. Oke, untuk teka-teki silangnya sudah. Selanjutnya, games yang kedua di tutorial kita kali ini adalah membuat huruf-huruf yang acak lalu disusun menjadi sebuah kata. Nah, di sini kita akan memilih backgroundnya itu turn paper ya, atau kertas robek ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman tinggal ketik pilih elemen, lalu teman-teman ketik di kolom pencarian itu turn paper. Lalu di sana nanti akan muncul beberapa pilihan turn paper. Walaupun sebenarnya ini lebih banyak yang berbayar, teman-teman jangan putus asa ya. Kita sesama pengguna yang free nih, scroll terus ke bawah nih, akhirnya ketemu ya. Tinggal klik itu. Ini karena ukurannya tadi Instagram post jadi persegi. Ini karena turn papernya ukurannya nggak persegi ya. Jadi kita gunakan sebagian aja yang kelihatan kertas yang bergulungnya. Oke, setelah backgroundnya siap, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan kotak-kotak. Caranya itu sama seperti kita membuat kotak-kotak pada TTS tadi ya. Teman-teman pilih grid, lalu atur berapa kolom. Lalu teman-teman tinggal tambahkan huruf yang acak di atas kotak-kotaknya. Gitu ya, udah simple. Ini insya Allah udah semuanya bisa ya. Oke. Selebihnya mungkin teman-teman bisa tambahin judul di bagian atas atau keterangan mungkin di bagian bawahnya. Silahkan komen di kolom komentar gitu ya untuk jawabannya gitu. Pokoknya ini selebihnya kreativitas teman-teman ya, sesuaikan dengan konsep yang mau teman-teman terapkan. Oke, kita masuk ke games yang ketiga. Games yang ketiga ini kita akan menebak gambar apa yang tepat untuk diletakkan pada tempat yang kosong. Caranya sama, kita masih menggunakan grid. Buka kanvas lembar kerja yang baru, lalu teman-teman pilih grid. Di sini tergantung teman-teman ya maunya berapa kali berapa, tapi usahakan ini baris dan kolomnya sama, jadi dia persegi ya. Misalnya 3 ke kanan, 3 ke bawah gitu ya. Karena kan kita akan ada pola yang kita bentuk, sehingga orang-orang nanti akan mengisi jawaban sesuai dengan pola apa, dengan melihat pola yang sudah kita tentukan gitu ya. Nah, di sini kita coba 3 kali 3. Teman-teman tinggal atur ukurannya sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita ganti warnanya, bisa kita ganti warna satu persatu, misalnya mau dibedain atau warna-warni atau sesuai dengan tema yang mau teman-teman angkat, atau mau diganti sekaligus semuanya juga bisa ya. Seperti yang saya jelasin tadi, kalau dia garis lurus itu keganti semua. Kalau dia putus-putus, itu satu persatu akan keganti warnanya. Oke, ini udah selesai. Tinggal teman-teman ganti backgroundnya, atau mau ditambah elemennya, atau mau ditambah judul gamesnya, gitu ya. Nah, setelah itu baru teman-teman tambahkan nantinya gambar yang akan teman-teman bentuk polanya. Lalu akan ada satu bagian yang tidak teman-teman isi. Nah, di sana bisa teman-teman tambahkan tanda tanya. Ya, nanti bagian itulah yang akan teman-teman tanyakan. Misalnya, gambar apa yang tepat mengisi gambar yang belum ada, gitu ya kalimatnya. Pokoknya intinya seperti itu. Oke ya. Di sini saya gunain gambar buah, ada semangka, ada kiwi, nanti ada pisang. Nah, ini gambarnya teman-teman acak. Misalnya yang pertama itu semangka, kiwi, pisang. Yang kedua pisang yang kedua kiwi, pisang, semangka, gitu ya. Pokoknya acak ya. Nah, dan nanti kita sisakan satu tidak kita isi gambarnya. Jadi nanti di sana kita tambahkan tanda tanya ya. Oke, ini polanya terserah ya. Ini hanya contoh. Tinggal teman-teman klik pada elemennya, lalu klik tanda copy ya. Yang di bawah, pojok kiri bawah ada 2 kertas bertumpuk dan tanda plus itu ya.
Nah, tinggal teman-teman setelah ke copy, tinggal teman-teman atur posisinya. Nah, ini di bagian yang kosong, seperti saya jelasin tadi, tinggal teman-teman tambahkan tanda tanya gitu ya. Atau boleh juga sih elemen yang lain, misalnya tanda silang, kayak gitu, boleh juga. Lalu, di sebelah kanan yang kosong itu, kita akan tambahkan pilihan A, misalnya gitu, atau 1, 2, 3 juga nggak apa-apa. A titik semangka, B kiwi, C pisang gitu ya. Nah, ini nanti yang akan orang-orang pilih untuk mengisi bagian yang kosong ya. Ini caranya sederhana, intinya masih sama. Untuk membuat gamesnya kita menggunakan grid pada Canva. Oke ya, untuk tahapannya mungkin saya akan percepat. Baik, ini games kita yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke games yang keempat. Di games yang keempat ini kita akan mencari ke kata-kata yang tersembunyi gitu ya. Langkahnya sama seperti yang lain ya. Kita buat lembar kerja baru. Lalu teman-teman buat shapes atau bentuk persegi. Teman-teman bisa beri warna. Nah, di sini saya coba gunain warna hijau aja. Ini bisa teman-teman kreasikan, mau ada backgroundnya atau ada di dalam frame kayak gitu ya. Ini terserah teman-teman. Nah, caranya setelah itu teman-teman buat huruf yang bersusun vertikal dan horizontal gitu ya. Nah, biar hurufnya rapi, itu teman-teman ketik dulu berjejer ke bawah dalam satu kolom, nanti baru teman-teman susun ke samping gitu ya. Boleh juga teman-teman ketik per baris lalu susun ke bawah. Tapi kalau saran saya sih susun ke bawah lalu baru disusun berjajar ke samping, karena kalau ke bawah itu spasinya otomatis sama biasanya ya. Kalau ke samping itu kadang suka miss sih, menurut saya lebih baik ke bawah ya. Jadi teman-teman sudah menentukan dulu konsepnya, kata-kata apa aja yang akan ditemukan di dalam box ini gitu ya, di dalam kumpulan kata-kata, kumpulan huruf-huruf ini tadi. Nah, untuk contoh ini saya hanya menggunakan A, B, C, D sampai H. Jadi nanti setelah saya ketik A, saya enter ke bawah B, C, kayak gitu ya. Jadi ini otomatis dia tersusun rapi. Nah, ada tips untuk agar tulisannya itu pengaturannya mudah. Teman-teman jangan lupa diatur dulu posisi layoutnya. Ini jangan rata tengah, usahakan rata kiri. Jadi enak nanti langsung kelihatan garis-garis bantu dari kanvanya kalau rata kiri ya. Nih, seperti ini. Setelah kita copy, kita atur posisinya di sampingnya ya. Nah, kita copy, kita atur lagi gitu ya. Oke, di Canva itu udah ada garis bantu, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau dia nggak akan sama jaraknya ya. Nih, tinggal teman-teman copy. Nah, sebaiknya teman-teman udah tahu ya kata-kata apa aja yang akan ada di dalam kotak ini. Jadi saat membuat huruf yang berjejer ke bawah itu, teman-teman udah tahu huruf apa yang harus teman-teman tulis. Jadi ibaratnya teman-teman oret-oret dulu di kertas ya, gitu. Oke. Jadi nanti nggak susah kayak gini kan, kita harus ngedit lagi ya. Oke. Jadi kalau udah jelas huruf apa yang mau ditulis itu lebih enak ya. Ini saya agak cepatkan sedikit. Nah, jadi nanti setelah tersusun rapi, teman-teman biasanya kan ada memberikan contoh gitu ya. Nah, di sini contoh kata yang bisa kita temukan. Nah, di sini teman-teman bisa gunain line. Ketik aja di elemen itu line, nanti akan muncul garis. Teman-teman pilih aja garis lurus. Lalu karena di Canva sudah ada fitur baru untuk pengaturan line, teman-teman tinggal pilih yang pengaturan ketebalannya. Lalu teman-teman tebalkan. Ini teman-teman bisa ganti warnanya ya, jadi putih, tebalkan kurang lebih sampai hurufnya bisa nanti teman-teman tambahkan di dalamnya gitu ya, ukurannya kurang lebih sama dengan hurufnya. Nah, setelah itu teman-teman atur transparansinya, teman-teman sesuaikan dengan tulisan yang mau teman-teman
beritahu, lalu di sana teman-teman atur posisinya backward ya, di bawah, jadi gitu ya. Oke, ini transparansinya bisa ditambah, jadi nggak terlalu transparan. Oke, nah jadi kan kelihatan ya contoh kata yang ada di dalam kumpulan huruf-huruf ini. Oke ya, itu untuk games yang keempat. Silahkan teman-teman tambah judul atau tambah frame atau tambah elemen-elemen lain. Baik, itu dia untuk yang keempat ini. Untuk games yang selanjutnya, kita ada games tangkap gambar ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang pernah saya upload tentang games tangkap gambar. Di sana mungkin lebih jelas ya, karena hanya menjelaskan games tangkap gambar. Kalau di sini kan kita jelaskan secara umum aja sih, tapi intinya sama persis dengan yang saya jelasin di video itu. Di sini teman-teman bisa lihat caranya. Pertama, teman-teman tentukan elemen apa yang nantinya teman-teman akan jadikan objek dari games ini. Misalnya sesuaikan dengan produk all shop teman-teman. Misalnya di sini teman-teman jualan es krim ya, misalnya ya. Atau misalnya teman-teman jualan produk tas atau baju gitu ya. Nah, boleh juga sesuaikan dengan produk teman-teman gitu misalnya ya. Lalu teman-teman bikin pertanyaan atau teman-teman bikin sebuah konsep desain atau ilustrasi sehingga gamesnya terlihat lebih menarik. Misalnya seperti contoh saya yang sebelumnya itu kita menangkap kupu-kupu, jadi hiasannya ada awan, ada matahari, ada rumput gitu ya. Ini karena es krim, di suasana yang panas kita mau makan es krim, jadi hiasan elemennya itu ada matahari, ada berbagai jenis es krim di sana. Ya, menggambarkan bahwa kita menjual produk es krim tadi. Lalu baru kita pilih es krim mana yang akan kita jadikan objek yang akan bergerak. Oke ya, ini saya agak cepetin sedikit. Baik, setelah semua elemennya siap, setelah teman-teman letakkan semua di posisinya, teman-teman menentukan elemen mana yang akan dijadikan objek gamesnya ya. Seperti yang saya jelasin tadi, teman-teman letakkan di tengah. Nah, nanti pergerakannya itu terserah teman-teman, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita letakkan objeknya di tengah-tengah, nanti akan bergerak dari kiri ke kanan ke kiri gitu ya. Ini es krim yang warna pink ini. Oke, ini di lembar pertama kita akan es krim yang pertama. Ini kita pertama kita ganti ini dulu ya. Kita menggunakan cara untuk membuat stop motion. Ini teknik stop motion ya. Nah, itu bisa ada dua. Kita tanpa menggunakan animasi dan dengan menggunakan animasi. Kalau di video stop motion yang saya jelasin di video sebelumnya itu tanpa menggunakan animasi. Kalau di video tangkap gambar, games tangkap gambar itu menggunakan animasi, sama seperti ini ya. Teman-teman pilih animasi block, tapi timingnya diganti 0,1 second. Oke. Lalu apply to all page ya. Nah, di halaman pertama itu teman-teman buat gambar di tengah-tengahnya itu warnanya sama semua, jadi seakan-akan seperti bayangan. Lalu di gambar kedua itu teman-teman copy, maksudnya tambahkan lagi gambar es krim yang awal tadi yang ada warna pink dan warna sebenarnya itu agak berjarak dari gambar bayangan. Oke. Teman-teman klik lagi dua kertas bertumpuk di atas yang ada tanda plus, bukan hanya yang dua ya, dua kertas bertumpuk. Lalu teman-teman ganti posisinya perlahan-lahan. Bergeser ke kiri dulu misalnya, di copy, lalu digeser lagi, di copy, digeser lagi gitu ya. Nah, sampai dia pergerakannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Misalnya ini sampai dia bergerak ke kanan lagi. Nah, yang harus teman-teman ingat, ada satu slide di mana bayangan dan gambar es krim yang sebenarnya itu berada pada satu titik, sehingga nanti orang bisa screenshot gambarnya ya. Kalau nggak ada yang bagian dia berada satu titik, jadi nggak akan ada yang menang dong gamesnya ya. Nah, ini tinggal teman-teman geser. Di sini teman-teman bisa lihat ya, nanti kita ada 18 page. Ini tadi kita hanya pergerakan dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, agar pergerakannya itu berulang, caranya adalah
teman-teman klik pada satu page. Kita mulai dari page kedua ya, karena page pertama tadi belum ada gambar lainnya, hanya gambar bayangan. Lalu klik tanda contreng di bawah. Lalu setelah klik tanda contreng, teman-teman klik lagi gambar mana, page mana lagi yang mau teman-teman copy ya. Jadi kita copy dari page 2 sampai page 18. Oke, ulangi lagi ya, teman-teman klik pada page 2, lalu teman-teman klik sampai page 18. Setelah itu klik tanda 2 keras bertumpuk dan tanda plus. Otomatis dia akan tergandakan gitu ya. Nah, ini berarti dia hanya 2 kali bolak-balik. Nah, kalau teman-teman mau lebih lama dia bolak-balik es krimnya, berarti teman-teman harus menggandakan sekali lagi page sebelumnya yang seperti teman-teman lakukan tadi ya. Page yang kedua sampai page terakhir gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada 20 sampai page 20, berarti hanya page pertama yang nggak di copy karena biasanya itu hanya bayangan aja. Oke, teman-teman gandakan sampai berapa kali teman-teman mau dia bergerak gambar yang akan ditangkap oleh bayangannya. Oke, di sini saya kalau nggak salah cuma 4 kali copy. Jadi teman-teman lakukan proses yang tadi 4 kali berarti ya. Klik pada page-nya, lalu klik tanda contreng, baru klik page yang lainnya. Ya, yang lainnya itu biasanya dari page ketiga sampai page terakhir. Misalnya tadi ada 18 sampai page 18, lalu baru teman-teman klik 2 kertas bertumpuk yang ada tanda plus kecil itu. Oke, langsung dia tercopy ya. Lakukan itu berapa kali sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini nanti teman-teman lihat hasilnya. Akhirnya ada berapa page nih? Bentar ya. Ada 69 page ya. Kita coba play. Nih lihat ya, dia gerak tuh kiri kanan kiri kanan kiri kanan sampai 4 kali ulang karena tadi kita copy-nya 4 kali ya. Oke, ini nanti tinggal teman-teman post di Instagram teman-teman. Baik, untuk game selanjutnya itu hampir sama dengan games tangkap gambar sebelumnya, tapi ini gamesnya kita objeknya berbeda. Jadi dia akan muncul satu persatu dan teman-teman akan screenshot gambar mana yang ibaratnya apa ya, customer kita mau pilih gitu ya. Jadi ibaratnya dia akan memilih gambar apa gitu ya. Jadi nanti ada beberapa elemen yang kita tampilkan secara cepat, nanti itu yang akan mereka screenshot gitu ya. Oke, di sini saya bisa teman-teman tambahkan tulisan, tambahkan background sesuai dengan produk atau tema yang mau teman-teman angkatkan. Oke ya, di sini kita jelaskan tekniknya aja. Di sini sebelum kita tampilkan elemen yang akan di screenshot, saya akan berikan seperti oval ya, seperti bentuk oval di bagian bawahnya, yang akan berubah-ubah warnanya. Jadi kelihatan bahwa gambarnya itu akan berganti-ganti ya. Oke, di sini teman-teman bisa ketik di kolom pencarian di elemen itu gradient stiker ya, biar bergerak-gerak dia. Ini teman-teman bisa scroll ke bawah, cari yang bentuknya oval. Bentar, kalau nggak ada langsung ketik oval aja ya. Ini nih, ini ada nih. Oke, teman-teman klik itu, tinggal teman-teman atur ukurannya, posisikan di bagian bawah ya. Oke, tadi judulnya saya tulis di sini ada screenshot gambar yang kamu inginkan bulan ini gitu ya, misalnya, atau screenshot makanan yang bikin mood kamu jadi bagus, atau screenshot mood kamu hari ini gitu, misalnya gitu ya. Pokoknya macam-macam tergantung konsep yang mau teman-teman buat, yang sudah teman-teman rencanakan. Di sini saya akan buat beberapa item, ada nanti tas, sepatu, pokoknya yang sesuai dengan ibu-ibu ya, perempuan, remaja gitu ya. Oke, ini agak saya percepat bagian ini sesuai teman-teman ya, sesuai temanya, mau sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan barang apa yang akan di screenshot atau elemen apa yang akan di screenshot. Oke, ini akan saya cepatkan. Oh ya, sebelum teman-teman copy slide-nya, ingat teman-teman harus atur dulu timingnya ya.
Jadi klik pada background, lalu teman-teman klik animasi. Di sini animasi yang digunakan adalah animasi fade ya, jadi nggak terlalu banyak animasi, jadi saat gambarnya masuk dia tinggal muncul gitu aja ya. Dan atur waktunya. Di sini saya tadi coba beberapa lama, ada 0,1 second, ada 2 second. Nah, yang pas dan nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama itu teman-teman bisa gunakan 2 second ya, 2.0 second. Kalau 0,1 itu terlalu cepat, kalau 7 terlalu lama, jadi 2 second itu cukup ya. Nah, setelah teman-teman atur, baru teman-teman gandakan, ganti elemennya gitu ya. Nah, ini tahapannya nanti sama seperti tangkap gambar, teman-teman copy. Kalau ini teman-teman copy dari page pertama, karena kan gambarnya beda-beda ya. Nah, kita copy semuanya, lalu teman-teman tinggal copy berapa kali sesuai dengan berapa kali teman-teman mau memunculkan produknya gitu ya, atau elemennya. Nah, di sini kita ada 6 halaman. Caranya teman-teman klik pada page pertama, lalu teman-teman klik tanda contreng di bagian bawah. Setelah itu baru teman-teman klik page lainnya 2 sampai 6 gitu ya. Lalu tinggal teman-teman klik tanda 2 kertas bertumpuk dan tanda plus, lalu terkopilah dia ya. Tinggal teman-teman copy berapa kali sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini kita coba play, kita lihat perbedaan waktunya. Kalau 7 kelamaan, 1 kecepatan, jadi kita ambil 2,5 atau 3 gitu ya. Tadi saya gunain di sini 2 ya. Jadi sebelum teman-teman copy dia menjadi beberapa lembar dan mengganti elemennya, yang harus teman-teman ingat adalah mengatur waktunya ya, karena waktu ini harus diatur satu persatu per page. Jadi kalau dari page awalnya udah teman-teman setting, saat teman-teman copy semuanya kan ngikut, karena kita kan copy dari page yang pertama. Sedangkan animasi itu bisa kita klik apply to all page ya, jadi semua page bisa sama, tapi kalau waktunya itu harus diatur satu persatu ya. Jadi ini penting banget teman-teman untuk mengatur terlebih dahulu waktunya di halaman pertama sebelum di copy ke menjadi halaman berikutnya ya, yang teman-teman ganti elemennya ya. Ini berlaku juga untuk games tangkap gambar, teman-teman membuat stop motion dan lain sebagainya ya. Oke, ini tadi temponya kita atur 2 second ya teman-teman, udah cukup cepat untuk agar teman-teman bisa screenshot dan juga nggak terlalu lama, jadi kesempatan screenshotnya lebih lama gitu ya. Jadi ini cukup temponya, teman-teman tinggal atur menjadi 2 second ya. Setelah semuanya sama 2 second, baru teman-teman copy dan gandakan sampai berapa kali teman-teman akan munculkan elemen yang sama ya. Oke, ini saya cepetin ya. Oke teman-teman, itu tadi caranya untuk membuat game screenshot ini ya. Teman-teman tinggal coba. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat games menghitung bayangan gitu ya pada elemen yang sudah kita letakkan di lembar kerja kita. Oke, di sini kita akan gunakan bayangan dari diamond. Oke, pertama caranya sama, teman-teman buka dulu lembar kerja. Kita masih gunakan Instagram post karena ini biasanya akan kita post di feed Instagram ya. Lalu teman-teman tinggal pilih elemen apa yang akan teman-teman buat bayangannya. Boleh apa aja, boleh buah-buahan, boleh benda seperti cincin, boleh seperti boneka gitu ya. Boleh disesuaikan dengan produk teman-teman ya. Di sini saya kasih contohnya diamond ya. Oke, kita atur posisinya, lalu kita gandakan sesuai dengan berapa banyak yang mau kita buat. Oke, nah lalu kita copy lagi di bagian bawah. Nah di sini di Canva ada fitur namanya flip ya, teman-teman cari di menu bagian bawah, teman-teman cari flip. Nih geser ini flip ya. Nah teman-teman lakukan flip vertikal. Oke, jadi dia menjadi bayangan. Agar dia lebih real menjadi bayangan, teman-teman harus atur
transparansinya ya. Jadi sebelum teman-teman copy bayangannya, nah ini tadi kan belum kita atur ya. Jadi kan dia sama persis dengan yang di atas. Jadi sebelum teman-teman copy menjadi bayangan, yang harus teman-teman lakukan adalah atur dulu transparansinya, baru di copy menjadi bayangan ya. Sekitar 20-an cukup kayaknya ya untuk bayangan. Setelah itu baru teman-teman copy. Oke, klik tanda plus di kertas bertumpuk di pojok kiri bawah ya. Untuk yang selanjutnya, itu teman-teman nggak perlu copy satu persatu, karena di Canva kan bisa grouping ya. Mungkin di video sebelumnya teman-teman udah nonton cara grouping. Teman-teman klik dulu satu elemen, lalu akan muncul seperti ini, one element selected, baru teman-teman klik elemen lainnya, lalu group, gitu ya. Di bagian bawah ada menu group. Setelah garisnya lurus, itu nggak putus-putus lagi, tandanya udah di grouping. Tinggal teman-teman copy ke bagian bawah. Ini saya cuma buat 2 baris, semakin banyak itu akan semakin sulit gamesnya. Jadi teman-teman bisa buat sebanyak mungkin gitu ya. Jadi juga bisa sekecil mungkin jadinya ya elemennya. Oke. Nah, untuk menghapus, karena ini kan kita akan menghitung bayangan yang nggak ada ya, diamond mana yang nggak ada bayangan. Jadi saat teman-teman mau menghapus salah satu bayangannya, teman-teman harus ungrouping dulu ya. Caranya, klik pada elemen yang sudah di grouping tadi, lalu nanti di bagian bawah akan muncul tulisan ungroup, karena tadi sebelumnya sudah kita group ya. Klik ungroup, lalu dia otomatis sudah tidak menjadi sebuah kesatuan lagi ya. Ini nih, bisa kita klik satu persatu lagi, tinggal teman-teman hapus. Oke, gitu ya caranya. Setelah teman-teman hapus beberapa, tinggal teman-teman save games menghitung bayangan ini ya. Oke, selanjutnya tinggal teman-teman tambahkan judul, sama seperti games-games yang lainnya. Tambahkan judul, tambahkan keterangan dari gamesnya gitu ya. Tambahkan elemen-elemen lain untuk mempercantik tampilan feednya, backgroundnya gitu ya. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan konsep atau tema feed yang sedang teman-teman posting di Instagram teman-teman. Baik, ini games ke-8 di part 1. Kita akan membuat puzzle, games puzzle ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman klik elemen, lalu teman-teman ketik di kolom pencarian itu frames ya, atau bisa juga saat teman-teman klik elemen itu akan muncul frame ya. Nah, teman-teman memilih gambarnya harus beda dengan warna background ya. Kalau seperti ini tadi saya pilih warna stroberinya, backgroundnya putih, itu akan sama dengan background lembar kerjanya. Jadi agak sulit nanti saat kita membuat puzzle-nya. Jadi usahakan warna dari gambar yang akan dijadikan puzzle dengan backgroundnya itu berbeda ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal pilih gambar apa yang akan dimasukkan ke dalam frame yang sudah kita pilih tadi ya. Untuk frame-nya itu boleh bentuknya apa aja. Di sini saya gunakan bentuk yang persegi ya. Setelah gambarnya masuk ke dalam frame, ini kita bisa pilih frame apa aja. Ada banyak frame ya. Setelah itu kita pilih gambar yang sudah masuk, kita pilih frame berikutnya yang berbentuk puzzle. Teman-teman scroll ke paling bawah, itu akan ada frame seperti bentuk puzzle. Teman-teman letakkan di bagian tengah dari frame dari gambar kita tadi ya. Oke. Di sini ya, usahakan gambar itu yang akan teman-teman buat puzzle ya. Tipsnya, usahakan gambarnya itu garis-garisnya jelas ya. Jadi seperti ini ya, saya tadi gunain gambar bunga. Karena ini agak sulit, jadi nanti saat teman-teman menentukan perpotongan antara puzzle dengan gambar keseluruhan dari puzzle-nya itu agak sulit ya. Jadi usahakan gambar yang antar satu bentuk dan bentuk lainnya di dalam gambarnya itu jelas ya. Jadi saat kita mengambil satu potong bagiannya, itu akan mudah kita untuk mengaturnya menjadi bagian dari puzzle. Oke ya, di sini saya akan ganti gambarnya menjadi gambar buah-buahan aja ya. Nih, kita coba ganti. Nih, jadi gambar buah-buahan yang ada di dalam mangkok ya. Oke, kita akan ganti ini. Tinggal teman-teman klik pada frames, tinggal replace lalu keganti ya.
Kutuker, lalu teman-teman puzzle, keping puzzle tadi itu kita ganti dengan gambar yang sama persis dengan gambar yang kita masukkan ke frame yang persegi tadi ya. Lalu ukurannya kita atur sehingga sama ya, tinggal kita samain sehingga nanti puzzle yang kecil itu isinya akan sama persis dengan ukurannya, akan sama persis dengan puzzle dengan gambar, maksudnya di gambar di frames yang besar ya. Nah, caranya itu ya. Jadi keping puzzle-nya diganti gambarnya sama persis, lalu ukurannya dengan teman-teman samain sehingga dia saat teman-teman mengatur itu akan lebih mudah ya. Oke, tinggal teman-teman copy. Untuk puzzle yang masih berada di dalam gambar yang besar tadi, itu teman-teman tinggal ganti warnanya menjadi warna lain. Nah, untuk gambar yang sebenarnya tadi, untuk jawabannya itu tinggal teman-teman sisain satu, selebihnya tinggal teman-teman klik lagi pada keping puzzle-nya, lalu teman-teman geser sehingga dia menjadi pilihan yang salah. Gitu ya. Oke, ini udah selesai, tinggal teman-teman kasih keterangan dan ganti background atau tambahkan elemen lain untuk hiasan. Oke, itu dia 8 ide games kita kali ini di part 1. Nantikan part 2 ya, karena masih banyak games lainnya yang lebih menarik untuk teman-teman jadikan bahan postingan di Instagram Allshop teman-teman. Oke, itu dia tutorial kita kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita supaya kita makin berkembang dan kita makin semangat buatin tutorial lainnya buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.